Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Usi Berantika dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang cohesion. Yang pertama, definition of cohesion. Kohesi adalah jaringan hubungan leksikal, gramatikal, dan lainnya yang menyediakan hubungan antara berbagai bagian dari sebuah teks. Hubungan atau ikatan ini mengatur teks dan sampai batas tertentu membuat teks. Misalnya, dengan mengharuskan pembaca untuk menafsirkan kata dan ekspresi dengan mengacu pada kata dan ekspresi lain dalam kalimat dan paragraf di sekitarnya. Menurut Kellow, setiap bahasa memiliki polanya sendiri untuk menyampaikan hubungan timbal balik antar orang dan peristiwa. Dalam bahasa apapun, pola-pola ini tidak boleh diabaikan jika terjemahannya ingin dipahami oleh para pembacanya. Halliday dan Hasan mengidentifikasi 5 perangkat kohesi utama dalam bahasa Inggris: referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan kohesi leksikal. Pertama, referensi. Istilah referensi secara tradisional digunakan dalam semantik untuk hubungan antara sebuah kata dan apa yang menunjukkan ke dunia nyata. Dalam model kohesi Halliday dan Hasan, referensi digunakan dengan cara yang serupa tetapi lebih terbatas. Maksudnya lebih terbatas bukan menunjukkan hubungan langsung antara kata-kata dan objek ekstralinguistik, tetapi referensi terbatas di sini menunjukkan hubungan identitas yang berlaku antara dua ekspresi linguistik. Setiap bahasa memiliki item tertentu yang memiliki sifat referensi dalam arti tekstual. Item referensi ini memiliki potensi untuk mengarahkan pembaca untuk mencari di tempat lain untuk interpretasi mereka. Item referensi yang paling umum dalam bahasa Inggris dan sejumlah besar bahasa lainnya adalah kata ganti. Jadi, referensi adalah perangkat yang memungkinkan pembaca atau pendengar untuk melacak peserta, entitas, peristiwa, dan lain-lain dalam sebuah teks. Contoh dari segitiga Agatha Christie. Hercule Poirot duduk di atas pasir putih dan memandang ke air biru yang berkilauan. Dia dengan hati-hati mengenakan busana Dendyfield dalam flanel putih dan topi Panama besar melindungi kepalanya. Dia termasuk generasi kuno yang percaya untuk menutupi dirinya dengan hati-hati dari matahari. Nona female Leila yang duduk di sampingnya berbicara sembarangan, mewakili aliran pemikiran modern karena dia mengenakan pakaian minimal pada orangnya yang kecoklatan. Contoh berikut menggambarkan jaringan referensi pribadi dalam paragraf pendek. Jenis lain dari hubungan referensi yang tidak sepenuhnya tekstual adalah referensi bersama. Halliday dan Hasan tidak membahas jenis hubungan referensi ini, dan Hoey menunjukkan bahwa referensi bersama tidak sepenuhnya merupakan fitur linguistik sama sekali, tetapi masalah pengetahuan dunia nyata. Yang kedua, substitution and ellipsis. Tidak seperti referensi, substitusi dan elipsis lebih bersifat gramatikal daripada hubungan semantik. Dalam substitusi, item diganti dengan item lain. Elipsis melibatkan penghilangan item. Dengan kata lain, dalam elipsis, item digantikan oleh item lain seperti subjek dan kata kerja mereka sendiri.
Kemudian konjungsi. Konjungsi melibatkan penggunaan penanda formal untuk menghubungkan kalimat, klausa, dan paragraf satu sama lain. Tidak seperti referensi, substitusi, dan elipsis, penggunaan konjungsi tidak memerintah pembaca untuk memberikan informasi yang hilang, baik dengan mencarinya di tempat lain dalam teks atau dengan mengisi slot struktural. Sebaliknya, konjungsi menandakan cara penulis ingin pembaca menghubungkan apa yang akan dikatakan dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya. Konjungsi menyatakan salah satu dari sejumlah kecil hubungan umum. Contoh konjungsi yang biasanya dapat mewujudkan setiap hubungan seperti dan, atau, juga, selain itu, dan lain-lain. Konjungsi berfungsi untuk menandai hubungan semantik antara klausa, kalimat, dan paragraf. Selain jenis konjungsi yang dibahas oleh Halliday dan Hasan, bahasa Inggris juga bergantung pada sistem tanda baca yang sangat berkembang untuk menandakan jeda dan hubungan antara potongan informasi. Kemudian yang terakhir, lexical cohesion atau kohesi leksis. Kohesi leksikal mengacu pada peran yang dimainkan oleh pemilihan kosakata dalam mengatur hubungan dalam sebuah teks. Sebuah item leksikal tertentu tidak dapat dikatakan memiliki fungsi kohesif, tetapi item leksikal apapun dapat masuk ke dalam hubungan kohesif dengan item lain dalam sebuah teks. Sedangkan ketika menemukan kata ganti seperti dia, pembaca secara otomatis akan melihat teks di sekitarnya untuk referensinya. Dia tidak akan secara otomatis mencari tautan antara item seperti sosialisme dan item lain. Halliday dan Hasan membagi kohesi leksikal menjadi dua kategori utama, reiterasi dan kolokasi. Yang pertama, reiterasi, yang berarti pengulangan. Seperti namanya, melibatkan pengulangan item leksikal. Item yang diulang mungkin merupakan pengulangan item sebelumnya, sinonim atau hampir sinonim, superordinat atau kata umum. Kemudian kalokasi. Sebagai subkelas kohesi leksikal dalam model Halliday dan Hasan, mencakup setiap kejadian yang melibatkan sepasang item leksikal yang terkait satu sama lain dalam bahasa dan dalam beberapa cara. Halliday dan Hasan menawarkan jenis asosiasi berikut sebagai contoh, tetapi mengakui bahwa ada contoh lain di mana asosiasi antara item leksikal tidak dapat dengan mudah diberi nama, tetapi tetap dirasakan ada. Dalam analisis terakhir, mereka menyarankan tidak masalah apa hubungan itu selama kita menyadarinya dan bereaksi terhadapnya sebagai perangkat yang kohesif. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi kelompok 5, cohesion. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.